إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Babur Rahmah yang segala lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Allamah Amirul Mu'minin fi ilmi al-hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih terhenti pada bab yang keempat, yaitu berkaitan dengan meninggalkan akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Dan ini peringatan keras ya, berkaitan tentang orang yang memiliki perangai yang buruk atau jelek. Kita masuk pada hadis yang ke-22, hadis dari Abu Darda, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2002. Hadis ini menjelaskan tentang larangan berkata kotor lagi kasar. Ya, termasuk larangan berkata apa? Jorok. Nah, disebutkan di dalam hadis Abi Darda. Abi Darda ini nama aslinya adalah Uwaimir radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yubghidul fahishal badhi'a." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala membenci orang yang lisannya itu kotor lagi kasar. Allah Jalla wa Ala tidak menyukai orang yang lisannya itu kotor lagi kasar. Ya, keji, termasuk juga perkataan-perkataan yang jorok ya, termasuk perkataan-perkataan yang menyakitkan hati manusia. Itu juga tidak disukai oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, hadis ini adalah potongan dari sebuah hadis. Ya, dan itu kita bisa dapatkan ya edisi lengkapnya di Sunan At-Tirmidzi dengan redaksi seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fil mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan atau di mizan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Jadi kalau kita punya perangai yang baik, akhlak al-karimah, al-akhlakul karimah, maka di kebaikan kita ketika ditimbang oleh Allah Jalla wa Ala, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Maka kita berusaha ya Bapak Ibu untuk selalu memiliki perangai yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, sekaligus juga akhlak yang terpuji itu diantaranya lisan kita betul-betul terjaga, jangan sampai berkata yang kasar, yang jorok, yang kotor ya, keji, dan yang sejenisnya. Nah, wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi'a.
Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala sungguh sangat membenci orang yang lisannya itu kotor lagi kasar. Nah, kadang di antara kita ini kan maksudnya baik. Yang disampaikan bisa jadi sesuatu yang bagus. Isi kontennya itu sesuatu yang sebenarnya bagus. Tapi ketika salah dalam menyampaikan, penggunaan katanya tidak cocok, seperti di dalamnya ada unsur kekasaran, unsur kekejian, kemudian juga unsur perkataan yang tidak bagus, kotor dan jorok, maka menjadi susah orang tersebut untuk menerima dari apa yang dia nasihatkan kepada kita tersebut. Kita lihat tadi di hadis tadi itu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2002. Hadis ini diawali dengan apa? Penekanan agar kita memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Ya. Termasuk attitude yang baik. Itulah yang akan membuat nanti amal kebajikan kita ketika ditimbang itu berat. Karena dari sekian banyak amal kebajikan kita, amal soleh kita, yang paling berat di timbangan, di mizan itu apa? Akhlak yang mulia. Maka kita berusaha selalu di setiap hari kita itu untuk memperbaiki akhlak kita ini. Jangan sampai sikap kita tersebut sikap yang tidak baik. Terutama berkaitan tentang masalah lisan. Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengakhirinya dengan peringatan yang begitu luar biasa kerasnya. Bahwasannya Allah Jalla wa'ala tidak menyukai orang yang memiliki lisan yang kotor, lagi jorok, lagi kasar. Nah, Bapak Ibu, kita itu sangat gampang loh untuk mengukur akhlak seseorang. Untuk menilai sikap seseorang tersebut, dia baik atau tidak baik. Dengan cara bagaimana? Kita lihat saja berkaitan dengan muamalah dia. Dari raut wajah, apakah dia tersebut murah senyum ataukah tidak. Atau mungkin wajahnya tersebut memang dalam artian kita katakan dia tersebut dari wajahnya saja itu kasar gitu. Dari wajahnya saja kelihatan tidak asyik. Makanya kita terkadang berkata tuh kepada ibu-ibu, Bu, tuh orang ada masalah dengan aku. Gak ada, Ustaz. Kok wajahnya begitu banget ketika berjumpa dengan kita? Subhanallah. Bukan apa-apa. Salah apa kita gitu loh. Subhanallah. Ketika kita melewati dia tersebut, kita salam, memberikan senyuman. Tapi subhanallah salam kita sekenanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah kita senyum. Dia tidak menunjukkan ekspresi untuk membalas senyuman kita. Malah sebaliknya. Dari wajahnya itu seperti seseorang yang tidak suka dengan kita. Nah itu dari wajah saja kita bisa melihat. Beda dengan orang yang subhanallah. Kita sekedar ketemu dengan orang. Misalnya saya dengan Bapak. Subhanallah, saya salaman dengan Bapak. Sama-sama laki-laki. Kemudian ketika salaman, saya senyum, Bapak senyum. Wajah ceria banget, ajib banget. Meskipun Bapak nggak ngasih fulus sama saya, tapi saya sudah senang dengan Bapak gitu kan. Dengan memberikan senyuman tadi itu. Dan itu pahala kan. Itu kan dianggap sedekah, kita katakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngasih tangan kita untuk selamat. Kemudian responnya itu biasa aja. Bahkan sambil melongos gitu loh. Itu kan membuat hati ini nggak enak hati gitu loh. Ada sesuatu di situ. Belum bicaranya aja seperti itu. Apalagi nanti bicaranya. Sehingga membuat kita itu, menjauhi dia. Tidak mau untuk dekat dengan dia. Karena sikapnya yang tidak baik kepada kita. Seperti itu.
Nah ini kan menunjukkan, kita katakan, kita sangat gampang untuk menilai seseorang tersebut dengan cara bagaimana cara bermuamalah dia. Atau dari raut wajahnya. Apakah murah senyum ataukah tidak. Atau cara-cara yang lain. Namun salah satu cara yang paling tepat untuk mengukur ya akhlak seseorang adalah dengan memperhatikan lisannya. Karena lisannya ini adalah ungkapan dari kolbunya, dari hatinya. Dari ucapannya kita bisa menilai loh. Seseorang ini sombong atau tidak. Bukan begitu? Atau dia main ngomong. Subhanallah. Bahasanya di mukadimahnya. Subhanallah, Masya Allah. Aku kemarin dari Perancis. Aku sempat mampir loh ke toko Louis Vuitton. Aku beli. Dia ngapain ngomong begitu di hadapan kita. Kita kan bisa menilai, oh ini orang antara dua nih. Ima suka dipuji, ima orang tersebut, maaf, menunjukkan kesombongannya di hadapan kita. Bisa beli barang-barang yang branded kan, seperti itu. Kan bisa menilai seperti itu. Atau terkadang di antara ibu-ibu, subhanallah, maksudnya baik mungkin. Tapi ngapain dia tersebut menyebutkan sesuatu? Kalau aku sih nggak begitu ya, nggak sama dengan seperti itu. Nah, ungkapan begitu itu sebenarnya ya, itu kan secara tidak langsung dia ingin memuji dirinya. Agar dipuji oleh orang lawan bicaranya kan, begitu. Ngapain dia mengasihkan contoh orang dalam berbicara. Kemudian orang itu si fulanah begini. Di ujungnya tuh pasti ada tuh sama dengannya. Kalau aku sih jijai banget seperti itu. Nauzubillah ya begitu. Nah maksudnya dari omongan itu kan kelihatan. Ini fulanah suka dipuji nih kayaknya. Oh Masya Allah ya. Nah kita yang dengar kan pasti ngomong, oh Masya Allah. Kalau my sis sih nggak begitu ya, alhamdulillah deh kalau begitu kan. Luar biasa. Nah itu kan kita tahu tuh orang itu sombong atau tidak dari omongannya kan seperti itu. Atau seperti seseorang kadang jalan nih kita nih bapak-bapak. Tahu-tahu bapak info kepadaku. Nih Sat, maaf sebelumnya Sat. Ini supermarket mana nih Sat? Nih 1, 2, 3. Oh Masya Allah subhanallah. Kemudian lewat lagi. Nah ini ruko Sat. Ini ruko sih istri anak yang pegang Sat. Tapi tetap atas nama anak. Jalan lagi. Subhanallah, mampir. Nah ini tanah Sat. Dari ujung nih, dari Masjid Utsman bin Affan sampai Masjid Ali bin Abi Thalib, itu tanah anak semua. Dia info begitu nggak, maksudnya apa ya? Menunjukkan kesombongan. Kalau ngasih kan nggak mungkin lah. Kalau ngasih kan mungkin, Ustadz pilih yang mana? Nah, itu ajib kan? Berarti dia ingin sedekah sama kita. Dia cuma info doang. Entah apa maksudnya, ingin dipuji atau mungkin ingin menunjukkan kesombongan atau ujub dan seterusnya. Itu bisa kita nilai dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Terkadang kan ada orang yang mengatakan, begini-begini sih, maaf ya, lulusan Madinah loh. Begini-begini nih, lulusan Amerika loh. Begini-begini nih. Bahasa begini-begini itu apa maksudnya? Menunjukkan apa? Kesombongan. Begini-begini loh. Profesor lah udah. Subhanallah. Ish, ada apa? Kita ngomong begitu tuh ngapain? Nah itu kan kita bisa menilai ini orang sombong atau tidak. Narsis doang. Oke lah, narsis itu kan mengarah kesombongan sebenarnya. Apa sih narsis itu? Subhanallah, Allahu Akbar. Nah jadi atau kita bisa melihat dari omongan dia. Orang itu menghormati orang lain atau tidak? Subhanallah. Ada orang itu kadang ketika cerita itu selalu membawa nama orang gitu loh. Menceritakan seseorang sebagai contoh. Itu bisa kita lihat tuh. Dia menghormati atau tidak. Iya kan? Atau misalnya maaf banget nih. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu pernah enggak? Ibu dikasih hadiah berwujud wadai atau kue. Kita katakan. Tapi kita tahu ini sisa.
Jelas ya, nggak niat banget tuh orang ngasih kita. Ya sisa dikasih nih kita. Dari bentuk apa? Kemasannya. Masa gorengan 3, kemudian bakwan 1, kemudian tempe kering 5. Waduh sisa nih di Pak. Bekas makanan yang tadi rupanya. Kan ketahuan. Itu kan menunjukkan orang itu nggak ada hormat, nggak ada respect kan seperti itu. Kalau ingin ngasih hadiah kan yang bagus lah kan seperti itu. Jangan maaf nasi sisa, kue sisa, wadai sisa, ya jangan. Kita katakan seperti itu. Itu kan menunjukkan penghormatan. Orang ini menghormati atau tidak? Iya kan seperti itu. Ya kan Bu? Seperti itu loh. Artinya penghormatan itu ada di situ ya. Artinya ketahuan orang itu memang senang dan suka menghormati orang atau tidak. Itu dilihat dari apa? Sikap. Wallahu a'lam bishawab. Atau kita bisa melihat ini orang suka menghardik orang, merendahkan orang, mendiskreditkan orang. Itu dari omongan juga, dari lisan, bukan begitu? Dia sih nggak ada apa-apanya. Lulusan mana sih dia? Subhanallah, iya kan? Itu kan ketahuan. Oh, iya kan? Sering kan omongan begitu keluar? Oh, ini merendahkan orang nih. Subhanallah. Siapa ustadznya? Ustadz ini. Lulusan apa dia? Lulusan ini. Oh, beda ya. Sama Rebu pekan ketiga sama pekan kelima. Ngapain ngomong begitu? Subhanallah. Ngapain? La haula wa la quwata illa billah. Berarti kan ada sesuatu dia ingin melecehkan tuh orang. Beda, subhanallah. Begitu ya. Kita sih nggak mau ya bikin kawinan di puskesmas atau di gedung SD. Enggak deh. Enggak kayak dia. Saking iritnya di gedung puskesmas dipakai kawinan. Gedung SD. Kita at least ya bintang 5 deh hotel. Ya, target sih bintang 7 ya kan seperti itu. Subhanallah. Nah, dari situ kan kita tahu nih orang ujub ingin menunjukkan gitu loh. Subhanallah. Dan otomatis dengan omongan tadi merendahkan orang, merendahkan apa? Orang. Subhanallah, nggak senang banget itu. Ketahuan kan? Kita lihat. Ibu-ibu tuh bisa. Oh. Subhanallah, kadang. Siapa ustadznya? Subhanallah. Beda tuh kalau ustadz yang pekan Rebu pekan ke berapa? Pekan ketiga sama kelima. Disambut tuh langsung. Ahlan wa sahlan, ustadz sudah berjajar berbaris. Ahlan wa sahlan, baik ustadz, masya Allah. Beda dengan Rebu pekan pertama, kedua, keempat biasa aja. Ustadz, assalamualaikum, waalaikumsalam. La haula wa la quwata illa billah. Ketahuan kan? Suka banding-bandingin orang gitu loh. Subhanallah. Mentang-mentang Rebu pekan ketiga kelima keponakannya yang ngisi kajian. Subhanallah, hormatnya luar biasa. Pekan pertama, kedua, keempat kayaknya orang jauh gitu loh. Jadi biasa-biasa aja sikapnya. La haula wala. Itu ketahuan. Orang-orang model begitu tuh ketahuan betul. Subhanallah, beda. Kalau datang nih orang biasa-biasa aja, paling pisang goreng atau tahu goreng dan seterusnya. Tapi ada yang ini, masya Allah, tabarakallah, ketahuan banget. Ya, Arabian food ada, dari kabsah, nasi mandi, ya Ummu Ali, kemudian mugol-gol ada, lokal food apalagi, dari gado-gado, ya keredok, batagor, bakso, somai, ya salam, semua. Bahkan Eropah food juga ada, fish and chip ada. Ya Allah, ketahuan banget. Makanya tuh kadang antum sebagai mertua ya, kadang tuh kita katakan, abah lu sih beda-bedain tuh suka banget. Gue yang datang, gorengan yang dikasih. Coba mantu yang satu, yang duitnya kayak tisu itu. Subhanallah, kata dia, kan begitu. Luar biasa. Udah maafin abah ya, maafin abah. Istrinya kesian, subhanallah, makan hati. Di sini suami, di situ abah, ayah. Ada kan Bu? Nah, makanya Bapak dan Ibu jangan suka tuh. Itu kan kelihatan dari sikap dia, dari omongan dia seperti itu.
Subhanallah, kalau mantu yang satu, yang pas-pasan, biasa aja. Nggak kerja. Ya Allah, abah lu tuh setiap kali ketemu, selalu nanya begitu tuh. Nggak kerja. Tapi mantu yang satu, ahlan wa sahlan. Kemana aja? Gimana kabar? Baik semua. Abah gimana abah? Umi sehat semua. Gimana kemarin? Umrahnya gimana? Ada dong hadiah buat abah? Ada bah, jam tangan nih bah. Subhanallah, sikapnya beda banget. Sama yang mantu yang satu kasar banget. Jangan duduk di situ. Nih, sini nak, duduk sini nak. La ilaha illallah, kelewatan. Kelihatan banget itu. Kan kita bisa menilai itu. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya tuh pulang ke rumah berantem tuh suami istri. Abah lu tega banget, gue dibeda-bedain. Subhanallah. Ustadz juga ada perasaan begitu ibu-ibu. Subhanallah. Rebu pekan ketiga, pekan kelima enak banget makanannya. Subhanallah, semua dibekal. Dari ya lokal food misalnya kita katakan dari somai, kemudian asinan, sampai coklat Dubai dikasih. Tapi rebu yang pertama, kedua, subhanallah, kedok doang sama gaduh-gaduh. La ilaha illallah. Kan ketahuan ini menghormati atau tidak, kan seperti itu. Suka membeda-bedakan. Nah, kita katakan ya, atau misalnya kita bisa mengatakan itu orang itu memang jahil gitu loh. Suka mengganggu orang. Kelihatan dari omongan. Ya, seperti itu. Nah, semua perkara-perkara tersebut akan tergambar di mana? Di lisannya. Di lisannya, seperti itu. Makanya saya tidak setuju tuh omongan sebagai ibu-ibu selalu mengatakan, "Ustaz, itu lisannya aja begitu. Hatinya enggak begitu, kolbunya enggak begitu bersih loh, Ustaz. Lisannya doang, memang kosakata kurang, Ustaz." Teman kita itu, "Aku enggak setuju itu Kakanda, enggak bisa." Orang kalau hatinya baik, ya, lisan itu cerminan hati. Ya, lisan itu cerminan kolbunya. Kalau lisannya baik, tutur katanya baik, insya Allah hatinya bersih. Tapi kalau lisannya kasar, jorok, omongan-omongan itu selalu membawa kebun binatang, hatinya pasti begitu juga. Hatinya begitu juga. Makanya adanya kitab kita ini terutama untuk memperbaiki akhlak kita ini, perangai kita, attitude kita, sikap kita, terutama masalah lisan. Dan kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka disebabkan apa? Lisan. Subhanallah, kata Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, "Ma yakubu katsiran min hasaidi alsinatihim." Kebanyakan manusia tersebut tersungkur ke dalam siksa api neraka diakibatkan oleh lisannya. Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, Allah menyangsi kita, menghukum kita, mengazab kita karena sebab lisan." Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ya, "Sakilat ka ummuk." Kesian inti punya ibu. Masa yang begini doang tidak paham? Kan seperti itu. Kebanyakan manusia itu tersungkur ke dalam siksa api neraka akibat apa? Lisannya. Hati-hati yang demikian. Jaga lisan. Nah, subhanallah, jangan sampai ucapan kita ya kasar. Kemudian kotor, jorok. Gelilah kalau kita mendengar omongan itu. Pintar sih. Nah, ustadz aja ya, kita kan bisa menilai. Ini ustadz lemah lembut atau kasar kan kelihatan dari omongan, dari lisan. Subhanallah. Ini ustadz memiliki ya sifat rahmat, kasih sayang, rifq ya, lemah lembut, ya, lutfah ya, seperti itu. Itu dari lisan, ketahuan. Tapi yang kasar itu kelihatan juga. Seperti itu. Bedakan ya, tegas dengan kasar. Kalau tegas memang kudu, harus. Ini hukumnya haram. Nggak bisa ditawar lagi, Sat. Nggak bisa, Kakanda. Haram. Kan seperti itu. Meskipun kita menyampaikan dengan wajah yang enak, dengan lisannya, kita mengatakan itu biasanya cepat tuh. Tapi kalau kita bilang sama ibu-ibu, haram, nggak boleh.
sudah tua, bau tanah, masih mengerjakan begitu. Subhanallah. Emang sih Ustaz, anak udah tua, tapi omongan dia begitu kan menyakitkan hati anak. Anak gak mau lagi ngaji sama dia. Beda dengan Ustaz kan ngomong baik-baik. Nah, kakak, maaf ya kak, itu gak boleh. Itu kan perkataan yang gak bagus. Dan itu kan dosa kalau kita kerok alis, potong bulu mata. Coba deh kakak bayangkan. Itu kan dikutuk setiap hari tuh oleh Allah dan Rasulnya kan. Seperti itu. Cobalah kita minta tolong sama Allah untuk meninggalkan itu. Kan enak ngomongnya. Memang beda ya. Kan seperti itu. Orang bisa nilai. Bapak aja misalnya. Saya tahu. Saya husnuzon. Bapak selonjoran begitu karena sakit kakinya. Karena pelumasnya itu apa kita katakan. Subhanallah ya. Sudah mulai hilang lutut itu kan misalnya. Saya husnuzon begitu. Saya nggak pernah menegur. Tapi kan ada ustadz-ustadz yang memangnya nggak kuat gitu loh. Maksudnya ustadz itu benar. Dia harus punya adab, etika ketika di kajian. Tapi ketika ustadz itu menegur, misalnya dengan bahasa yang maaf kasar. Pak, mau ngaji nggak? Kenapa Tat? Enti selonjoran begitu. Nggak ada adab banget. Nggak ada etika. Duduk yang benar. Ya Allah. Ini orang tua yang diomongin begitu misalnya. Kita yang mendengar juga kaget-kaget. Si Ustadz kasar banget ya. Jadi nggak enak kan? Iya kan? Coba kita baik-baik. Pak, maaf Pak Haji lagi sakit ya? Iya Ustadz. Ya, lutut anak pelumasnya sudah grade 4. Oh ya udah. Gak ada masalah kan, lebih enak begitu. Gak apa-apa Pak Haji. Bukan nyinggung antum loh. Enggak nyinggung antum sama sekali enggak. Ini contoh, mencontohkan. Antum selonjoran silahkan. Anak gak ada masalah. Ya ini contoh, kan ada kejadian seorang ustadz begitu kasar banget ketika menegur audiennya, muridnya, sehingga membuat itu murid ya, itu Pak Tua ya, nggak bisa lagi untuk hadir di kajian, yang nggak mau. Setiap kali datang ada dia langsung melarikan diri. Nah ini akibat apa? Kasar lisan, kasar. Subhanallah. Apalagi itu pasangan suami istri ya, seperti itu. Kita akan harus memiliki apa? Sifat lembut kepada pasangan kita, kepada istri kita. Istri kita salah, kita tegur baik-baik. Yang masuk kamar ya, aku mau ngomong sebentar aja. Maaf ya sweetheart, itu kan keluarga aku, itu saudara mama, halatiku, my auntie. Hormatilah dia. Aku minta maaf nih, kamu memang gak suka. Dia memang agak kurang kosakatanya, tapi kita ya sebagai yang muda ya berusaha untuk mengingatkan. Tapi memang dia seperti itu, jangan dibalasi dengan kasar lagi. Kan enak istri diomongin begitu jelek. Ya, kita ajak masuk ke kamar, kita omong baik-baik dan seterusnya. Begitupun juga dengan suami kan, seperti itu. Membawa uang ala kadarnya nih kepada istrinya, ya kan Bu? Kemudian dikasih nih ya. Kalau bahasanya, lu bawa duit segitu doang nih, nggak ada yang lain nih. Seumur hidup begini terus ya. Memang laki nggak ada manfaat. Nah, jadi nggak enak kan, Bang. Kalau baik-baik kan, Bang ada lebih nggak rezekinya? Kan enak. Nanti yang ya hari ini nggak ada nih, insya Allah besok. Kan enak begitu. Kenapa harus dengan kasar omongan itu? Na'udzubillah min dzalik. Kadang ya, subhanallah, kita yang paling takut tuh kita nih. Kita ini dalam posisi ditakdirkan jadi ustadz gitu loh. Orang pasti akan melihat kita, sikap kita, attitude kita, apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu pasti melihat. Makanya kita kadang hati-hati betul untuk mengeluarkan sesuatu yang berkaitan dengan satu ungkapan yang keluar dari lisan kita ini. Ya, mungkin kebenaran yang kita keluarkan, tapi kosakata yang keluar itu ternyata kosakata yang bukan pilihan. Di dalamnya ada unsur kasar dan juga maaf, jorok misalnya. Itu yang mendengar juga jadi apa? Tidak enak. Nah, kita masuk kepada masalah definisi ya. Di sini ada dua ya. Al-fahish dan al-badhi. Apa bedanya al-fahish dengan al-badhi? Kalau al-fahish itu diambil dari kata-kata al-fuhsyu.
Secara bahasa al-fuhsyu itu artinya melampaui batas. Melampaui apa? Batas. Naam. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Mu'jam Maqayis Al-Lughah jilid yang keempat halaman 478. Sehingga al-fahish itu bisa kita artikan yang ada dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda. Maksudnya al-fahish di sini adalah melampaui batas dalam cacian dan makian dengan menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar, termasuk pula kata-kata yang jorok. Semuanya termasuk apa? Dalam kalimat al-fuhsh tadi. Jelas ibu-ibu? Belum jelas. Jadi kata al-fahish itu terambil dari kata-kata al-fuhsyu. Al-fuhsyu itu secara bahasa, secara etimologi artinya melampaui batas. Kalau kita kaitkan dengan hadis Abu Darda yang sudah kita bacakan tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, maksudnya dalam hadis ini adalah melampaui batas dalam cacian dan makian serta hinaan atau mendiskreditkan orang dengan menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar, termasuk pula kata-kata yang jorok. Nah, semua itu ada pada kata apa? Al-fuhsyu tadi. Jelas ya? Nah, memang sih murid kita itu akalnya pas-pasan. Jelas ya? Tapi kan gak layak juga kalau kita tanya dia misalnya dengan satu pertanyaan, dia gak bisa jawab misalnya, atau jawabnya salah, padahal pertanyaannya sangat mudah. Nah, kita katakan gak boleh juga kita mengatakan dasar bahlul ya, begini doang gak paham. Nah, itu kan gak bagus. Meskipun kata bahlul itu sering kita dengar tuh, tapi ketika seorang ustadz yang ngomong, atau seorang alim yang ngomong, atau seorang yang rajin mengaji yang ngomong, ahlu ibadah yang ngomong, jadi nggak bagus. Subhanallah, kok ustadz ngomong begitu? Padahal orang yang dengar tersebut sering ngomong kata-kata bahlul tadi itu. Tapi subhanallah, harusnya diolah kata. Ya, jahil lebih terhormat kita ucapkan ya. Tapi kadang kita mengatakan jahil pun juga nggak tega. Gak paham dia tidak paham masalah itu, udah maafkanlah, kan lebih enak begitu daripada kita bilang dasar si bahlul ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu kata apa? Al-fuhsh ya. Jadi orang ini namanya fahish ya. Fahish itu artinya orang yang melampaui batas dalam cacian dan makian serta menghina orang dengan menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar, ya, kasar, jorok, kotor, ya, semua termasuk dalam kalimat apa? Al-fuhsyu. Ada yang kedua tadi yang disebutkan oleh Nabi, al-badhi. Ya, al-badhi itu terambil dari kata-kata bada'ah. Ya, kata ini artinya secara letterlek ya, untuk kalimat yang kotor, lagi jorok, yang tidak enak didengar, di mana fitrahnya manusia, nalurinya manusia tidak enak mendengar kata-kata tersebut. Tidak enak apa mendengar kata-kata tersebut. Dengan demikian, kalau kita gabungkan al-fuhsyu dan juga al-bada'ah ya, dengan kadar pembicaraan yang berlebihan, sementara al-fuhsyu itu kita katakan berkaitan dengan kadar pembicaraan yang berlebihan. Sedangkan al-bada'ah berkaitan dengan sifat pembicaraan yang kotor. Dalam sebagian riwayat kita bisa melihat ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda seperti ini, fa inna Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Nabi Muhammad itu tidak menyukai al-fuhsyu. Al-fuhsyu tadi apa? Menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar ya, yang dimana kata-kata cacian yang dia lontarkan, makian yang dia lontarkan itu melampaui batas. Melampaui apa? Melampaui batas ya, sehingga kita mendengar itu tidak enak sama sekali, karena di dalamnya itu ada apa? Sesuatu yang kasar, sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor.
Nah, Rasul tidak menyukai itu. Wala tafahush. Tafahush itu artinya memaksa-maksakan diri untuk apa? Berkata-kata yang kotor, yang berlebih-lebihan, ikut-ikutan. Itu biasanya kalau anak-anak kecil tuh, bocil ya, seperti itu, ikut-ikutan berkata-kata kotor tersebut. Iya kan? Itu yang kita saksikan kan? Biasa tuh memanggil dengan huruf A, tuh biasa mereka itu. Huruf B, padahal dia tidak tahu, cuma supaya kelihatan keren di hadapan teman-temannya. Makanya dia bersikap apa? Tafahush tadi itu. Aslinya dia nggak seperti itu. Cuma dia tersebut terbawa oleh lingkungan, oleh teman-temannya yang selalu menggunakan ya huruf A tadi itu sama huruf B misalnya ya, atau huruf M misalnya. Nah, itu tafahush. Nah, artinya apa? Kalau al-fuhsyu itu memang aslinya dia begitu. Melampaui batas ya dalam menggunakan kata-kata ya untuk mencaci seseorang atau mendiskreditkan seseorang atau memaki seseorang, melampaui batas banget. Itu aslinya memang begitu. Tapi kalau tafahush itu, dia itu aslinya tidak seperti itu. Cuma terpengaruh oleh lingkungan sehingga dia itu memaksakan diri untuk berkata yang kotor juga. Atau memaksakan diri untuk berkata-kata yang jorok, yang berlebih-lebihan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah tidak menyukai kedua-duanya. Al-fuhsyu ataupun tafahush. Jelas ya? Nah, kalau bada'a ya, itu berkaitan erat dengan sifat pembicaraan kotoran tadi. Pembicaraan apa yang kotor tadi itu. Nabi SAW memberikan peringatan kepada orang yang lisannya kotor, lagi jorok, lagi kasar. Rasulullah mengatakan begini. Ya. Hati-hati ya kalian. Jangan sampai kalian menjadi orang yang berakhlak yang buruk dengan menjadikan lisan kalian kotor dan jorok. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man wada'ahu aw tarakahu nasu ittiqa'a fuhsyihi. Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat kelak di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia akibat ya takut dan khawatir akan keburukannya. Subhanallah, kenapa nggak mau kumpul dengan itu? Kok ibu-ibu kumpulnya sama si fulanah saja? Sama itu kenapa? Enggak desat. Setiap kali kumpul sama dia ada aja komentarnya berkaitan dengan kita. Kita kadang dibilang gendut lah, dibilang cepat tua lah, tas kita lah dikomentari, macam-macam. Subhanallah. Sehingga membuat kita tidak mau untuk berjumpa dengan dia. Kita menjauh dengan dia. Nah, orang yang seperti itu, yang dijauhi oleh manusia, dikarenakan sifat jelek dan buruk yang ada pada dia, itu nanti di hari kiamat, orang yang paling jelek di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kedudukannya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Terkadang kita bukan takut sama dia, enggak. Bukan juga segan. Cuma khawatir aja. Takutnya kita juga enggak kuat. Berulang-ulang dia komentar tentang kita. Kadang dikomentarin lah, peci miring lah, kemudian ya, kemudian cincin kayak dukun lah, macam-macam sudah. Ada aja komentarnya kadang. Subhanallah. Dari atas ke bawah itu ada aja komentarnya. Ini orang nggak pantas. Kenapa menghindar orang? Pak Haji kenapa menghindari dia? Enggak desa takut, Anda nggak kuat. Nggak kuatnya apa? Ujung-ujungnya Anda seperti itu juga. Takutnya lebih daripada itu. Kenapa? Takut Anda nggak kuat aja. Kenapa? Takut Anda cekik dia. Kan ada yang begitu. Akhirnya apa? Menghindar aja deh. Nah, yang jelas di akhirat kelak, manusia yang paling jelek kedudukannya adalah orang yang dimana kena kelakuannya yang buruk tadi ditinggal oleh manusia. Banyak kan seperti itu? Banyak banget di masyarakat kita. Bukan karena takut, bukan karena segan, enggak. Bukan juga karena hormat, enggak. Beda kalau karena segan, beda. Itu penghormatan untuk orang itu. Beda dikarenakan dia tersebut takut. Karena memang apa kita katakan, dia enggak enak.
Ya, seperti itu. Bukan berarti orang tersebut perangainya buruk, tidak. Tapi ini yang ketiga ini. Kita menjauhi dia, menghindari dia, karena kadang ada saja omongan yang tidak baik yang keluar dari lisan dia. Sikap dia itu nggak bagus banget gitu loh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. 6. Nah, kita berusaha apa, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau toh ingin memberikan nasihat atau ingin menyampaikan kebenaran, tetap dalam koridor apa? Lemah lembut. Lemah lembut. Ya, dari hadis ini pun kita bisa memahami Rasulullah SAW menginginkan kita semua agar kita ini menjaga lisan. Ketika menyampaikan kebenaran pun harus kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, yang enak didengar, bukan kata-kata yang menyakitkan orang. Bukan. Bahkan tatkala kita menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan sunnah Nabi misalnya, atau ingin menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid, hendaknya kita tetap apa? Menjaga lisan kita. Jangan sampai ketika kita menyampaikan kebenaran tersebut, kosakata yang kita gunakan tersebut salah. Bahkan di dalamnya ada unsur kotor, jorok, atau menyakitkan hati manusia. Jangan sampai juga kita ini ketika menyampaikan kebenaran tersebut dengan berkata-kata yang kasar, kotor, yang menyebabkan orang lari dari dakwahnya, dari kebenaran, dan tidak mau menerima dakwahnya dan seruannya. Nah, banyak kan yang begitu? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwan, kita bisa melihat dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2165. Dari hadis Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah itu bercerita tatkala ada sekelompok Yahudi datang menemui Rasulullah SAW. Subhanallah, ketika melewati Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi ini mengucapkan kata-kata yang membuat Ibunda Aisyah marah yang sangat luar biasa. Faqalu assalamu alayka ya Abul Qasim. Assam itu bukan assalam ya. Assam itu artinya racun. Maksudnya apa? Kebinasaan buat engkau wahai Muhammad, wahai Abul Qasim. Rasulullah cuma mengatakan dengan lemah lembutnya, mengatakan waalaikum. Kalian pun juga mendapatkan apa? Celaka. Kalian pun juga akan mendapatkan apa? Kebinasaan. Ibunda Aisyah enggak kuat dengar suaminya dihinakan seperti itu. Nah, ibu, ini penting nih. Untuk pembelaan suami itu penting. Ya, Bunda Aisyah langsung apa? Dihadapin tuh orang Yahudi itu. Padahal beberapa orang. Qultu bal alaikum assamu wadzamu. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalian ya orang yang binasa, orang yang penuh dengan celaan. Subhanallah, disebutkan lagi, kalian dikutuk, dilaknat, dimurkai oleh Allah. Ya, kalian ini adalah anak keturunan dari babi dan monyet. Sampai seperti itu Ibunda Aisyah. Ucapan Ibunda Aisyah itu benar. Ada dalam Al-Quran. Orang Yahudi dimurkai enggak sama Allah? Dimurkai. Setiap hari kita baca minimal 17 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan antarkan kami ya Allah ke jalan orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Yahudi. Tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Paham tentang Rasulullah, mengerti tentang sosok Nabi Muhammad, tapi tidak mau beriman. Makanya Allah murkai. Allah marah betul dengan Yahudi ini. Kalau kita pikir-pikir, pantas nggak Ibunda Aisyah ngomong seperti itu? Pantas. Ya, seperti itu. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, keturunan babi dan monyet. Memang pernah kan? Ada sekelompok Yahudi, gara-gara mereka berhilah. Kan hari Sabtu, mereka nggak boleh berniaga. Nggak boleh ya bertani, nggak boleh juga ya mencari air, mencari ikan di laut atau di sungai, kita katakan ya. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh mereka? Hari Sabtu itu banyak ikan yang datang. Nah, para nelayan dari kalangan Yahudi ini hari Jumat menaruh jala, hari Ahad diambil ikannya.
berhilah. Subhanallah. Sampai pada puncaknya itu mereka tersebut apa? Ya, menghinakan para anbiya mereka, para nabi mereka. Nah, orang-orang yang tadi dilarang tadi itu, ya menurut sebagian ulama, ya, itu dirubah wajah mereka itu menjadi babi dan monyet. Cuma para ulama mengatakan itu cuma sebentar, setelah itu mereka meninggal. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Setelah itu nggak ada lagi kejadian yang Allah Jalla wa'ala merubah manusia itu menjadi apa? Menjadi monyet atau babi. Nggak ada. Kita katakan seperti itu. Termasuk apalagi itu yang berkaitan dengan apa tuh? Yang nungguin api itu apa? Nungguin api babi ngepet. Ya nggak ada juga itu. Nah, bohong itu. Bohong banget itu ya. Bohong banget. Nggak ada. Itu sebentar. Dia mengatakan 1 hari doang. Setelah itu dia meninggal. Dirubah sementara untuk sebagai apa? Jangan sampai sekali-sekali menghinakan Nabi. Jangan sekali-sekali melanggar larangan Allah Jalla wa'ala. Ucapan Ibunda Aisyah. Mereka penuh dengan kutukan Allah. Benar. Benar sekali. Nah, tapi apa? Kata Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada istrinya. Ya Aisyah. My sweetheart. Ya. La takuni fahishatan. Wahai ya istriku. Janganlah engkau tersebut ya berkata seperti itu. Janganlah engkau menjadi orang yang mulutnya itu kotor. Mulutnya itu jorok. Jangan Aisyah, jangan. Sudah, memang mereka begitu. Tapi jangan disebutkan sudah itu. Enggak perlu. Nah, subhanallah seperti kita ngomong sama istri kita. Tapi memang dia bakhil. Memang dia begitu lisannya. Suka begitu. Benar, aku setuju. Cuma ngapain kamu begitu? Bikin kotor lisanmu. Berarti kan kamu sama aja dengan dia nanti. Sudah tinggal. Kan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah di akhirnya apa? Mengatakan Allahu Jalla wa'ala maha lembut, yuhibbur riqqa. Sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala menyukai kelemah lembutan tersebut. Allahu Akbar. Faqalat. Apa jawab Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Ma sami'ta ma qalu. Ibunda Aisyah masih membela diri nih. Ya Rasulullah, wahai suamiku, antum dengar enggak omongan dia tadi ketika lewat di hadapan antum? Naam, aku dengar kata Rasulullah. Cuma kan aku sudah kembalikan omongan dia itu dengan menyebutkan wa'alaikum. Kalian pun juga binasa, celaka. Awalaysa qad radattu alaihim alladhi qalu. Bukankah aku mengembalikan omongan mereka itu kepada mereka lagi? Dengan ucapanku wa'alaikum. Qultu wa'alaikum. Subhanallah. Nah, begitu. Nah jadi Bapak kalau istri misalnya lagi apa emosi luar biasa. Kita tarik kita. Jelas ya? Jangan antum ikut-ikutan juga di situ. Oh, langsung bawa binduk, bawa pistol. Kita tarik istri kita. Udah masuk mobil. Udah. Nah, udah. Kenapa sih kesel di mobil? Aku kesel banget. Yang kamu orang baik, masya Allah, solehah banget. Ya, subhanallah. Sering datang ke kajian apa? Kalau dia kan nggak pernah ikut kajian. Ngapain begitu? Aku hilaf, nggak kuat. Darah muda aku muncul lagi, mau akan begitu. Subhanallah. Ya udah. Apalagi kamu kan sudah maaf punya cucu, ngapain? Ya kan? Wahai para suami, nasihati istri begitu ya. Rasulullah SAW menegur Ibunda Aisyah karena perkataan yang kasar tadi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa? Inna ribqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak akan berada pada sesuatu, misalnya kepada kita punya sikap lemah lembut, melainkan sifat lemah lembut itu menghiasi diri kita seluruhnya. Sebaliknya, jika kelemah lembutan tersebut dicabut dari sesuatu, dari kita melainkan ia akan membuat apa? Membuatnya menjadi orang yang buruk.
orang yang jelek, punya perangai yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Perlu lemah lembut. Makanya semarah apapun kita ya, kita berusaha dengan tenang, dengan senyuman. Saya termasuk orang yang gak kuatan kadang. Apalagi ya tante-tante kita di Babur Rahmah diganggu orang, kakak-kakak kita yang di Babur Rahmah diganggu orang, oh gak kuat gitu. Soal kita harus paling depan membela. Nah, tapi pembelaan kita ini subhanallah dengan ya lingkup syariatnya ada. Jangan keluar jauh dari syariat yang telah Allah Jalla wa'ala batasi. Jangan. Kita tetap aja ngomong biasa aja. Datang kepada, kenapa antum ngomong begitu berkaitan dengan majlis taklim Babur Rahmah? Maaf, kenapa? Apa ada salah dari tante-tanteku itu? Tolong beritahu. Nanti aku bisa tegur. Kebetulan aku pembina di situ. Tolong. Tolong. Enggak, maaf Pak ya, sekali lagi. Untuk ketiga kali saya tanya. Ada masalah apa Bapak dengan ibu-ibu itu? Akhirnya dia ngaku. Enggak sih, saya kesel aja. Soalnya salah satu pengurus daripada MP Babur Rahmah, aku datang kepada dia janda, aku lamar, dia tolak. Oh itu masalah. Kenapa Bapak nggak ngomong, malah cuap-cuap di luar? Itu masalahnya. Nah, udah dengan kejadian begini ya, Bapak tambah ditolak, udah cari perempuan yang lain aja deh, kan seperti itu. Ini misalnya ibu-ibu, jangan terlalu didramatisir Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yuhibbul Innallaha azza wa jalla la yuhibbul fuhsya wa la tafahus. Innallaha azza wa jalla la yuhibbul fuhsya wa la tafahus. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala tidak menyukai dengan sifat al-fuhsyu. Seseorang yang menghina orang dengan bahasa-bahasa yang kotor, menjijikkan, ya, jorok banget, termasuk apa? Berlebih-lebihan, semena-mena. Itu namanya al-fuhsyu. Allah tidak sukai. Wala tafahush, termasuk juga seseorang tersebut memaksa-maksakan diri untuk berkata kotor yang berlebihan. Itu juga Allah tidak sukai. Nah, kalau kita memperhatikan ya, dari seluruh perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, benar adanya. Ya kan tadi yang sudah saya jelaskan dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah itu kan membalas perkataan sekelompok Yahudi tadi dengan mengatakan, Alaikum samu wa ghadaballahi wa la'natuhu ya ikhwatal qiradata wal khanazir. Ya, asam, celaka buat kalian, ya, celaka buat kalian, binasa buat kalian. Wa ghadaballahi alaih, murka Allah buat kalian. Wa la'natuhu, kutukan Allah, laknatnya Allah buat kalian. Wahai ya saudara-saudara monyet dan babi-babi. Perkataan Ibunda Aisyah ini benar sebagaimana yang saya jelaskan. Ini hadis sahih ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, oleh Al-Imam Ishaq ya bin Rawahih ya, di dalam kitab Musnadnya pada nomor hadis 1685. Ya. Semua kalimat yang dilontarkan oleh Ibunda Aisyah kepada Yahudi tadi benar adanya. Bahkan semuanya ada dalil dalam Al-Quran. Ada dalil dalam Al-Quran. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa orang Yahudi itu terkutuk, terlaknat. Bukankah itu ada dalam Al-Quran? Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah terkutuk, terlaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, dari Yahudi, dengan lisannya Nabi Daud alaihissalam dan dengan lisannya Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi yang mengutuk, melaknat nabinya mereka sendiri. Ya, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka kepada Allah dan selalu melampaui batas sikap mereka itu. Ada satu kan? Kemudian dalam firman Allah Jalla wa ala yang lain, di dalam surah Al-Ma'idah. Ya, dalam surah Al-Ma'idah. Tadi kan ayat 78, ayat 79-nya. Kita lanjut.
kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh la bi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang Yahudi itu mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang terjadi di antara mereka. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Benar kan? Sikap mereka itu selalu buruk, jelek. Ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 79. Kemudian Allah Jalla wa'ala murka kepada mereka. Firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan? Seperti itu. Kemudian kita katakan orang-orang Yahudi tersebut saudara-saudaranya monyet tadi itu. Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha benar atas perkataannya bahwa mereka adalah saudara babi-babi dan monyet-monyet. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua ayat 65. Kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 60 bahwasannya mereka adalah saudara babi-babi. Ya, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahallah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Katakanlah, maukah aku sampaikan kepada kalian, aku infokan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka? Yahudi. Yahudi. Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Yahudi yang dilaknat. Orang-orang yang dimurka dan dimarahi oleh Allah Jalla wa'ala. Murkanya Allah, marahnya Allah untuk orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Nah, ternyata perkataan-perkataan Ibunda Aisyah itu benar. Ketika mencela orang-orang Yahudi. Bahkan Ibunda Aisyah mencela mereka dalam rangka membela Rasulullah SAW. Kurang apa lagi? Sikap Ibunda Aisyah seperti itu sebenarnya benar. Tetapi ternyata sikap yang dilakukan tadi tetap ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Takut. Ini mengotori apa? Lisan kita. Makanya kan terkadang kalau ustadz marah itu ada ustadz, bukan saya ya. Kebetulan saya ada di situ. Subhanallah, dia marah kepada seseorang. Dia berdiri, mau tonjok-tonjok. Ustaz, enggak dia. Ustaz benar, Ustaz benar. Tapi Ustaz, sikap Ustaz seperti ini jadi salah nanti. Antum Ustaz, antum kiai, antum tuan guru, antum syekh. Kalau antum begini, gimana murid antum nanti? Iya juga ya. Ustaz minum dulu, Ustaz minum dulu. Ustaz tenang. Kita tenang kan? Karena manusia, Ustaz juga manusia. Terkadang terbawa emosi. Kan ada kadang orang-orang yang kadang ya subhanallah sikapnya itu memang membawa emosi kita jadi meninggi gitu loh. Ujung-ujungnya subhanallah ya kita tersebut ketika cek darah atau apa misalnya meninggi, tensinya meninggi lagi. Tensi darah Allahu Akbar. Tapi kita kan begitu, nggak bisa. Sesalah apapun murid, kalau ustadz menegurnya itu dengan cara yang baik. Tetap itu. Tapi kalau kita dengan bahasa yang kasar, apalagi di dalamnya itu ada bumbu-bumbu penghinaan. Subhanallah. Pasti ustadz apa tuh? Ustadz apa tuh? Padahal yang salah siapa? Orang itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu juga yang terjadi dengan Ibunda Aisyah. Kata Rasulullah SAW. Cukup. Jangan kotori apa? Lisanmu itu. Jangan kotori wahai Aisyah. Ibunda Aisyah kan membela diri. Antum dengar nggak ucapan mereka? Dengar. Tapi omongan mereka itu sudah aku kembalikan kan. Dengan aku mengucapkan wa'alaikum. Oleh karenanya, tatkala kita mengajak manusia kepada tauhid, mendakwahkan dakwah yang benar ini, ya, mengajak mereka untuk berada di mengajak mereka untuk menghidupkan sunnah, atau bahkan membantah orang-orang yang salah, hendaknya kita menyampaikan dengan kata-kata apa? Yang lembut. Ya, subhanallah, orang-orang Yahudi tadi, subhanallah, diperintahkan ya, kita katakan ketika menegur orang Yahudi yang jelas-jelas salah tadi, kita diperintahkan apa? Memilih kata-kata yang baik. Kalau kepada Yahudi saja
kita memilih kata-kata yang baik, bukan begitu? Apalagi kepada saudara kita sesama apa? Sesama muslim. Kalau kafir saja atau non-muslim, ketika kita mendakwahi sesuatu kepada mereka, ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan dengan kata-kata yang baik, yang bagus dan seterusnya, ya, kata-kata yang sopan, apalagi sama saudara kita sesama apa? Muslim, seperti itu. Nah, maka dikatakan di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Ankabut ayat 46, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan cara apa? Yang baik. Jika dengan ahli kitab saja kita diperintahkan berdebat dengan cara yang baik, apalagi dengan sesama muslim, dengan orang-orang yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu menjaga lisan kita, hendaknya kita mengingat akibat apabila tidak menjaga lisan yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala. Lisan kita, ya, subhanallah, tidak bertulang, kecil lagi bentuknya, tetapi dapat menimbulkan apa? Bahaya yang sangat besar. Meskipun isinya benar, tapi di dalamnya ada kotoran, atau ada jorok, ya, atau ada sesuatu yang tidak layak, dan itu disampaikan dengan cara yang kasar. Misalnya kita katakan dengan mengejek orang lain, atau menjatuhkan harga dirinya dan martabatnya, atau mendiskreditkan orang, mengolok-olok orang, menyindir orang lain, subhanallah, tetap dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Meskipun apa? Kebenaran yang kita sampaikan. Meskipun apa? Kebenaran yang kita sampaikan. Apabila seseorang sudah dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, maka apalagi yang diharapkan dari kebaikan darinya. Subhanallah. Padahal kita bersusah payah agar mendapatkan cinta dari Allah Jalla Jalaluh. Tetapi kita malah gampang melakukan perbuatan dan perkataan yang mendatangkan kebencian Allah Jalla wa'ala, murkanya Allah, wal'iyadhu billah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berbicara, sebelum kita ngobrol, pikirkan terlebih dahulu perkataan apa yang ingin kita sampaikan. Olah kata dengan baik. Kita pikirkan kata-kata yang kita keluarkan dari lisan kita ini, ada unsur joroknya enggak? Ada unsur kotornya enggak? Ada unsur menjijikkannya enggak? Ada unsur menghina orang enggak? Ada unsur menyakitkan hati orang tidak? Kita pikirkan sebaik mungkin. Termasuk juga lisan agak diam nih, tapi postingan-postingan itu kadang di grup WA misalnya, atau Instagram, atau bikin status dan seterusnya. Pikirkan, jangan sampai kita tersebut nanti bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Bukannya mendapatkan rahmat dan cintanya Allah Jalla wa'ala, malah mendapatkan benci dan murkanya Allah Jalla Jalaluh. Yang disampaikan mungkin kebenaran, tapi ketika dia menyampaikan kebenaran tersebut dengan cara yang salah, dirangkai dengan lisan yang sifatnya mengeluarkan kata-kata yang kasar dan jorok serta kotor, maka mengakibatkan apa? Allah jadi benci kepada dia. Subhanallah. Ada seseorang, ya, ahli syair, ya, syair, penyair, ya, seorang penyair berkata begini, as-samtu zainun was-sukutu salamatun fa idza nataqta fala takun miktharan. Ingat, ya, tidak berbicara itu keindahan. Tidak berbicara nih, itu keindahan. Diam adalah keselamatan. Diam aja, no comment. Makanya apalagi kita nih Ustadz, ibu-ibu kan demen kadang, Ustadz gimana dengan kejadian begini. Kita tahu nih, ini mau menuju Ustadz yang satu nih. No comment, no comment. Ustadz kita pingin komen dari antum. Enggak, udah. Kita apa? Tidak berbicara, tidak berkomentar. Itu keindahan buat kita. Si Azhar ditanya nggak mau jawab dia. Subhanallah. Mungkin karena tentang temannya kali ya. Enggak, atau bukan teman. Ngapain? Kita membicarakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya buat kita. Kemudian diam, selamat. Selamat kan? Kita nggak ikut-ikutan.
Selamat. Jika kita harus berbicara, maka jangan banyak-banyak bicaranya. Ngomongnya sedikit aja. Enggak boleh, Ibu, dalilnya dari hadis Ibunda Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, enggak usah perlu banyak-banyak karena ibu-ibu yang nanya kali ya. Subhanallah. Apalagi misalnya kita katakan mamu yang nanya, mama muda, ya kan? Seperti itu. Kita sekilas aja. Enggak boleh. Haram. Dalilnya ini. Enough is enough. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih selamat buat kita. 6. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, fa idza nadimta 'ala sukutika marratan fatandam 'alal kalam miraran. Kan kadang kita disalahkan. Ente diam, Azhar, ini enggak ngomong, enggak komentar waktu kita tanya. Penyesalan kita cuma 1 kali. Iya ya, anak enggak ngomong waktu itu, enggak komen. Karena takut anak, takut salah. Nah, benar kan omongan anak? Simpulan begitu? Simpulannya begitu? Akibat inti tuh saat nggak mau ngomong. Penyesalan kita cuma apa? 1 kali. Tapi kalau kita ngomong salah, penyesalannya seumur hidup. Dibawa mati bahkan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan begitu? Nah, ya memang anak diam. Anak nggak berani waktu itu komentar. Cuma kalau keadaan anak seperti itu disalahkan, ya alhamdulillah. Penyesalan anak cuma 1 kali doang. Subhanallah, kenapa harus bicara? Kalau seandainya Anda bicara pada saat itu, komentar dan Anda salah, penyesalannya seumur hidup sampai mati bahkan. Nah, ini yang harus kita hati-hati bersikap. Ya, sebelum posting ke Instagram, ke Facebook, kemana lagi kita katakan ke YouTube atau yang lainnya, periksa lagi. Karena kalau tulisan kita katakan itu kan bahasa lisan juga itu. Tulisan itu apa? Bahasa lisan juga. Jangan-jangan ini salah. Kalau itu salah, penyesalnya seumur hidup. Sampai mati bahkan. Dan orang akan menandain kita. Orang apa? Akan menandain kita. Apalagi banyak orang itu komentar sesuatu cuma sekedar pansos. Tahu pansos ya? Apa bahasanya? Kepanjangannya? Panjat sosial. Udah ada. Innamal a'malu binniyat. Orang tuh kalau memberikan nasihat kepada orang, pertama ikhlas enggak? Ikhlas enggak nih anak? Apakah untuk menjatuhkan orang? Itu pertama ya. Yang kedua, kita katakan ketika memberikan nasihat tersebut, kalau di dalam hati ini ada unsur untuk melecehkan orang atau menghinakan orang, gak jadi. Khalas, kita jaga diri kita. Jelas? Yang ketiga, ada rasa kasih sayang. Ada rasa kasih sayang kepada teman kita yang salah itu. Subhanallah, masalahnya nih di antara bapak dan ibu belum datang ke bulan, belum datang ke bulana. Sudah enggak tabayun, sudah enggak datang memberikan nasihat secara khusus tersendiri. Kok ujuk-ujuk langsung ke pansos? Langsung apa? Ke media, langsung ke sosial itu apa namanya istilahnya lah, Instagram wala Facebook wala YouTube dan seterusnya. Ini kemana kita sikap kasihan kita, rahmah kita kepada saudara kita? Makanya kita banyak menyesal di diri ini. Kenapa kita itu seperti itu? Ya Allah, nggak ada ikhlas berarti dosa. Kalau kita tersebut tujuannya untuk menghinakan orang, dosa juga. Kalau kita tujuannya tersebut maaf, ya subhanallah, sekedar maaf panjat sosial tadi, dosa juga. Bukan begitu? Kalau kita nggak ada rasa kasih sayang kepada dia dalam memberikan nasihat, dosa juga. Berarti kita menghinakan dia. Makanya no comment. No comment. Itu lebih selamat. Nah, kita diam. Sudah dikasih. Jangan coba-coba. Kadang demen. Subhanallah. Ya, apalagi kalau misalnya pembicaraannya itu Bapak Ibu tentang Ustadz. Jangan sudah diam. Apalah kita ini? Bapak Ibu maaf ya. Kalau ada Ustadz yang salah, Bapak nggak negur, ya Ibu nggak negur, Bapak nggak dosa. Banyak yang negur sudah dari kalangan Ustadz juga. Jelas ya? Yang kedua juga ada perbuatan Ustadz itu salah misalnya, maaf, Bapak Ibu tidak ditanya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jelas? Enggak ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh.
Apain kita ikut-ikutan? Apa manfaatnya buat diri kita? Buat akhirat kita terutama. Yang ada celaka nanti di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Apalagi tujuannya tadi untuk apa? Pansos tadi. Panjat sosial. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Maka oleh sebab itu, hendaknya setiap kita ini apa? Menjaga lisan kita. Berusaha berkata-kata yang baik. Yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Bukan hanya dalam berdakwah. Bahkan dalam skala kecil. Sekalipun. Kepada pasangan kita Bapak. Kepada istri kita misalnya. Lemah lembut ada. Jangan lemah lembut itu ketika awal kawin saja. Seterusnya Pak. Sampai mati. Terus lemah lembut dengan istri kita. Ibu juga begitu. Ya. Ketika awal kawin misalnya Masya Allah hadiah banyak datang. Kemudian subhanallah. Ya. Ketika misalnya suami lagi di atas. Apapun keinginan kita sebagai istri dipenuhi oleh dia. Kita bisa bersikap lemah lembut sayang dengan dia. Tapi ketika dalam kondisi ada musibah. Suami tidak sejaya dulu, mulailah berkata-kata yang gak bagus. Itu juga tidak baik. Ya. Kemudian juga terhadap siapa? Anak-anak juga. Kita kalau toh menegur anak-anak kita dengan baik, dengan sikap yang baik, lemah lembut. Takutnya ibu-ibu, bahasa kasar untuk menegur anak itu akan diingatkan oleh dia. Bahkan akan mempengaruhi jati diri dia. Emak anak juga begitu, kasar. Sering sekali di rumah itu anak dibilang huruf A, huruf M. Sering itu. Subhanallah. Bahkan jadi makanan setiap hari itu. Nah kemudian terbawalah dia. Sampai dewasa seperti itu. Hati-hati. Ya. Bahkan ketika dia dewasa. Dia nggak segan-segan untuk menyebutkan apa yang pernah disebutkan oleh ibunya kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah jangan terbiasa dengan kata-kata kotor dan kata-kata kasar. Yang dapat apa? Mendatangkan kebencian Allahu Jalla Jalaluh. Wallahu alam bissawab. Nah, hadis nomor 23 hampir sama ya. Tayyib. Pertanyaan ataukah terus kajian? Ibu-ibu yang kita tanya ya. Karena yang punya ini, oh alhamdulillah lanjut. Tayyib. Saya senang kalau nggak ditanya. Nah. Jangan-jangan ada pertanyaan ya, sebentar. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allahu Jalla Jalaluh. Nah, rupanya belum ada pertanyaan ya. Berarti kita lanjut dulu. Oh ada sudah nih pertanyaan. Terutama yang bulan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita suka dikatakan orang yang merasa paling benar, apakah jawaban kita padahal kita hanya menjelaskan sesuai dengan dalil? Oh ini sudah kita bahas ya waktu itu. Nah, ya kita menyampaikan tadi sekali lagi. Ikhlas karena Allahu Jalla wa'ala. Adapun nanti ada komentar dari manusia-manusia itu atau dari orang-orang tersebut, ya sudahlah. Kita terima saja itu sebagai pahala buat kita. Dengan kita bersabar, dengan kita tersebut apa? Memasrahkannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Naam. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan sholat? Apa ini? Ustadz, bagaimana dengan sholat? Itu kan amalan pertama yang dihisab. Betul tidak Ustadz? Pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau orang tersebut masih dendaman, bahkan sengaja memutuskan silaturahim? Apakah sholatnya belum benar? Apakah sifatnya jelek? Atau bawaan? Atau keimanan yang kurang masuk ke hati? Atau orang itu dibenci oleh Allah karena dosa-dosanya? Tayyib, ibu-ibu, memang benar sholat yang pertama kali dihisab itu berkaitan dengan hak Allah. Awwalu ma yuhasabun nasu bihi min a'malihim as-shalah. Itu berkaitan dengan apa? Haknya Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, yang pertama kali apa? Ad-dima, masalah darah, pembunuhan. Nah termasuk juga berkaitan dengan masalah apa? Kehormatan. Nah seharusnya kita katakan orang yang sholat itu, dia sanggup tuh dengan sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
perbuatan yang jelek. Seharusnya kalau kita ini melaksanakan ibadah sholat, sikap kita, attitude kita, akhlak kita harusnya mulia. Lisan terjaga, jari jemari terjaga, begitupun juga berkaitan dengan akhlak, ya seperti itu. Akhlaknya apa? Pasti mulia. Nah berarti kita simpulkan, jangan-jangan nih ada dari ibadah sholat kita yang salah. Maka kita introspeksi diri dan muhasabah. Nah, dengan kita introspeksi diri dan muhasabah, mudah-mudahan ada jawabannya di situ. Ternyata memang kita sholat kurang khusyuk, Ustaz. Ternyata kita kurang ini, kurang itu. Nah, itu berpengaruh dengan apa? Karakter diri kita. Maka oleh sebab itu kita katakan, orang yang sholat, maka insya Allah manfaatnya apa? Kita tercegah dari perbuatan keji, tercegah dari perbuatan yang mungkar, lisan kita terjaga, anggota badan juga terjaga. Wallahu alam bissawab. Ustadz, apakah ada riwayat yang menganalogikan lisan dengan jari-jari yang dipakai untuk menulis kata-kata dalam menggunakan medsos? Ya kita katakan kan, kalau secara dalil tidak ada. Tapi kan itu tidak tersampaikan dalam artian sekarang ini dengan Allah Jalla wa'ala membuka ilmu pengetahuan. Ternyata orang itu bisa berbicara dengan apa? Tulisan. Dan surat itu kan, surat yang dulu, zaman dulu kan ada kan, surat. Itu kan bahasa lisan sebenarnya, yang dituangkan dalam apa? Tulisan. Jadi kalau kita cari dalil yang sifatnya istiqra'i, istiqra'i itu artinya penelitian, ada dalilnya juga, bisa kita analogikan. Apa itu? Surat. Iya kan? Zaman dulu ada surat Ustadz, ada surat. Iya kan? Ucapan dikuatkan dengan apa? Dengan tulisan kan, seperti itu. Termasuk misalnya contoh berkaitan dengan akad. Akad apapun ya, hendaknya apa? Dituliskan, kata Allah Jalla wa'ala. Termasuk masalah utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Ya, apabila kalian saling mengutang, ya artinya berhutang, maka akan ditentukan untuk pelunasannya dan pembayarannya, maka ditulislah. Nah, kita kan mengucapkan dengan lisan kita, insya Allah bulan depan nih Anda bayar. Ya, bulan Juni insya Allah. Kan seperti itu. Tapi kan kita yang memberikan piutang dan pinjaman kan ingin kekuatan dari lisan antum tadi. Dengan apa? Tulisan. Jadi ibu-ibu, secara dalil istiqra'i ada. Bahwasannya jari jemari sekarang yang kita gunakan untuk posting sesuatu di Instagram, di WhatsApp, kemudian di Facebook, dan lain sebagainya. Itu sama dengan apa? Dengan lisan. Dalilnya apa? Dalil al-istiqra'i. Bisa kita analogikan dengan apa? Surat. Surat sudah ada zaman dahulu kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, mana yang harus diprioritaskan untuk anak umur TK dan SD? Tauhid atau akhlak? Dua-duanya. Itu bisa kita ajarkan. Bahkan tiga-tiganya. Ada tauhid, ada ibadah, ada akhlak. Tauhid misalnya. Salah satunya, nah Tuhan kita Allah. Allahu Jalla wa'ala yang menciptakan kita. Siapa yang ngasih makanan ini? Allahu Jalla wa'ala yang memberikan rizki. Paham dong? Tuhannya Allahu Jalla wa'ala. Tauhid bukan? Kemudian anak kita nanya, kenapa sih setiap kali makan, minum baca bismillah? Supaya diberkahi. Siapa yang berkahi? Allah. Supaya dapat pahala. Siapa yang memberikan pahala? Allah. Karena Allah itu Tuhan kita. Di dalamnya ada apa? Unsur tauhid, ada juga unsur ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan begitu? Kemudian kita ajarkan sholat dia. Sebagai ibadahnya dia kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Ikut-ikutan. Kita ajarkan juga sedini mungkin. Bukankah Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat ketika berumur 7 tahun. Kita tahu banget 7 tahun itu apa? Bocil. Bocah kecil banget. Belum balik seperti itu. Tapi kita kenalkan agama ini. Termasuk ibadah. Nah kemudian akhlak. Ya, salim dulu dong. Salimnya mana salimnya? Sebelum berangkat sekolah. Cium tangan. Bolak-balik lagi ya. Kemudian cipika-cipiki dengan uminya, dengan abahnya. Itu akhlak bukan? Akhlak. Kemudian dia, ketika keluar rumah mau berpisah ucapkan apa? Oh iya, aku lupa. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Ya, my heart, kan seperti itu.
Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, itu kan pelajaran akhlak bukan? Kemudian omnya datang, tantenya datang ke rumah, dipanggil. Nak, ada om ini nih, ada tante ini nih. Salim, salim nak, salim. Nah, itu akhlak bukan? Akhlak. Termasuk tutur katanya. Ketika dia memanggil adiknya dengan bahasa yang tidak sopan, tidak bagus, nggak boleh. Kita sayang sama adik kita, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Adikku, jangan melakukan ini ya, ini nggak boleh, dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, ya seperti itu. Nah jadi pendidikan itu penting sedini mungkin, ya masalah tauhid, masalah ibadah dan masalah akhlak. Tinggal kitanya saja sebagai orang tuanya mengolahnya gimana itu, ya. Subhanallah, enak tuh, kayak Ustadz tuh bisa tuh Ustadz mungkin nerima. Kalau kita kan nggak bisa, bisa. Apa sih yang nggak bisa Bapak Ibu? Bisa. Kalau saya bisa, apalagi Bapak dan Ibu pasti bisa juga. Jelas ya? Subhanallah. Artinya bisa kita ngomong baik dengan anak kita, ngajarkan tauhid dengan ya tanpa dalil sebenarnya, tapi sudah memenuhi syarat adanya dalil di situ. Ya, seperti kita mengajarkan doa kepada anak kita. Kenapa berdoa? Karena kita ini perlu bantuan Allah, perlu ditolong oleh Allah dan seterusnya. Kemudian kita contohkan apa misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu mengajarkan kepada anak itu sedini mungkin, baik dalam masalah tauhid dan akidah, ataupun masalah ibadah, ataupun juga masalah apa? Akhlak. Ustadz, pertanyaan lumayan banyak nih Ustadz. Bagaimana jika kita berbicara dengan orang tua yang pendengarannya sudah berkurang sehingga harus terkesan berteriak-teriak ketika berbicara? Pertama saya bilang belikan alat pendengar. Paham Ibu? Jadi jangan teriak-teriak, enggak. Kan ada alat pendengar kan sekarang? Murah kan harganya? Nah, murah ya Bu? Berapa Pak? Berapa Pak? Alat pendengaran itu? Berapa Ibu? Ada yang tahu? Hah? Maaf, lebih? Yakin? Perasaan kurang harganya? Jadi kecuali kalau misalnya kenapa? Oh belum pasang nih, belum pakai. Kan seperti itu. Anggaplah harganya seperti itu. Ibu-ibu Babu Rahma ada dong duit segitu. Nah, belikan untuk orang tuanya. Jadi kita nggak terkesan apa teriak-teriak kalau ngomong di hadapan apa orang tua kita. Itu salah satu cara ya. Kalau misalnya memang kita belum bisa belikan, ya. Orang apa kita katakan Allahu Jalla wa'ala maha mengetahui ya niatan kita. Kita agak mengeraskan suara tadi bukan tujuan untuk menghardik atau menghinakan orang tua kita, bukan begitu. Tapi memang ingin menyampaikan sesuatu yang abah kita atau umi kita belum sampai ini apa yang menjadi keinginan kita kepada beliau tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustadz untuk memberikan nasihat kepada ayah bunda atau kepada anak-anak yang apabila dinasihati terlihat ngeyel. Jadi kitanya menjadi emosi dan nada bisa menjadi keras dan tegas. Begini ya, kita memang membiasakan diri dengan kosakata yang di dalamnya itu ada kebaikan, di dalamnya ada kelemah lembutan, di dalamnya ada kasih sayang. Termasuk kepada suami juga. Kita mungkin mendapatkan suami kita itu salah. Kita tegur secara baik-baik ketika berduaan. Ketika apa ibu-ibu? Berduaan. Ayah, maaf banget nih ayah. Aku minta maaf nih sebelumnya. Aku terpaksa ngomong begini. Nah suaminya kalau mendengar bahasa begitu, pasti mau dengar gak Bu? Pasti mau dengar seperti itu. Ya ada apa ya? Tadi kan kamu di telepon tadi ngomong begini tuh. Itu kan kedengaran anak-anak tuh. Oh iya, aku khilaf tadi emosi. Kan enak. Daripada kita langsung menegur dengan cara yang tidak bagus tadi. Ngeyel nih. Karena di hadapan siapa? Di hadapan anak-anak kita menegurnya. Bagaimanapun seorang ayah itu kan harus tetap berwibawa di hadapan siapa? Di hadapan anak-anaknya. Meskipun sang ayah tadi salah. Kayak sama Ustadz. Ustadz memang salah misalnya. Tapi kalau antum memberikan nasihat di hadapan halayak umat, Ustadz akan nandain antum. Apalagi antum sambil berdiri lagi ngomongnya itu.
Subhanallah, ujung-ujungnya maaf ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Karena caranya yang salah kadang. Sehingga membuat anak itu ngeyel, atau mungkin suami ngeyel dan seterusnya, atau mungkin juga istri kan, seperti itu. Sama anak kita misalnya, kita bilang, ayah mau ngomong sebentar kan? Yuk, kita keluar sebentar yuk, sambil ngobrol. Oh ya, ya mau makan apa? Makan ini deh. Lagi makan, enak nggak? Enak. Masya Allah. Sekolah gimana tadi? Gini begini. Tadi ngomong sama mama apa? Iya pak, aku hilaf, aku salah tadi, agak meninggikan suara sama Umi sama mama. Nanti ke depan jangan begitu lagi ya. Kalau misalnya merasa Ananda nggak melakukan itu, ya ngomong baik-baik aja, tapi jangan meninggikan suara. Nggak boleh. Sama ayah, sama Umi nggak boleh. Sama orang yang lebih tua juga nggak boleh. Iya bah, iya bah. Enak kan? Bisa masuk nggak anak kita itu? Kita ajak main dulu, kita ajak makan dulu. Udah kenyang nih, udah enak pikirannya, baru kita ngomongin begitu. Jangan langsung dengan penuh kekerasan. Aduh, itu yang menjadikan anak itu apa? Jadi ngeyel. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa kita atas ucapan-ucapan kita seharian yang kurang baik dengan doa-doa sebelum tidur di malam hari? Kita minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah Maha Pengampun. Disebutkan dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53, Allah Jalla wa'ala mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang berlumukan dengan dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Janganlah kalian putus asa dari ampunan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, apalagi ada pengakuan. Kita sebelum tidur memikirkan omongan kita. Astagfirullah, tadi di Babu Rahmah ngomongin ini sama ibu itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, tadi kok aku ngomongnya ketus banget. Minta ampun sama Allah Jalla Jalal. Nah, diampuni, insya Allah diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ustadz, kapan waktu melempar jamarat? Nah, ini berkaitan dengan masalah haji. Kalau di tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahar atau Idul Adha, itu pelemparan jamrah Aqabah, karena tanggal 10 itu cuma satu, kan ada 3. Ada setan kecil, setan sedang, setan besar. Nah, itu tanggal 10 Zulhijjah itu cuma Aqabah saja, setan besar. Ini maaf ya, saya pakai bahasa seperti itu untuk memudahkan. Nah, ada al-jamratus sughra yang kecil, ada al-wusta ya yang sedang, ada al-aqabah yang besar. Nah, tanggal 10 itu cuma al-aqabah saja. Nah, tanggal 10 Zulhijjah itu mulai kita melempar setelah terbitnya matahari. Setelah apa? Terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai malam. Sampai malam itu kapan Ustaz? Sampai menjelang subuh besok hari. Jelas? Jadi kalau misalnya waktu duha nih kita, itu kan waktu yang afdal, cuma ramai banget, apalagi yang lempar cuma setan besar doang, al-aqabah ini doang. Kita katakan seperti itu kan ramai. Nah, kita mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah kita melemparnya habis asar ya, insya Allah. Atau nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi kita habis, insya Allah habis isya sekalian. Ya, boleh nggak begitu? Boleh, waktunya panjang. Adapun tanggal 11, 12 dan tanggal 13, nah itu melempar jamarat ada 3 tuh sudah, setan kecil, setan sedang, setan besar. Itu melemparnya itu ya setelah tergelincirnya matahari, itu mulainya. Tepatnya waktu zuhur. Tepatnya apa? Masuknya waktu zuhur. Artinya sebelum zuhur jangan melempar dulu, belum apa? Belum waktunya. Pagi-pagi jangan melempar. Tanggal 11, 12, dan 13. Belum apa? Belum waktunya. Waktunya itu apa? Ya, ketika tergelincirnya matahari, ketika sudah masuknya waktu zuhur. Jelas ya? Sampai kapan melemparnya? Sampai malam. Jelas ya? Sampai malam. Kita katakan seperti itu.
Nah, jadi kita kapan saat melemparnya? Kalau tanggal 11, 12, 13, insya Allah setelah asar kali ya. Itu berhubung juga, maaf, 3 lemparan, kecil, sedang, besar. Maka orang-orang cenderungnya apa? Tidak berkerumun tuh di satu tempat aja. Nah, berarti kita lebih aman lagi. Dan lebih aman lagi kenapa? Habis asar, matahari nggak nyengat banget. Oh panas banget Ustaz, 48 derajat. Nah, berarti kita nanti habis isya aja melemparnya. Boleh nggak? Boleh banget. Tidak mengapa demikian. Jelas ya? Nah, tidak perlu lagi nih. Ibu menjerumuskan saya nih. Ini kalau yang ini gimana Ustaz? Nggak perlu. Udah paham kan tadi? Tentang masalah melempar jamarat? Jelas ibu-ibu? Nah, ini pertanyaannya panjang tapi menjerumuskan nih. Bisa muskilah nanti kita ya. Jelas ya? Jadi kalau tanggal 10 Zulhijjah kita katakan melempar jamrah Aqabah, cuma Aqabah doang. Kapan mulainya? Setelah apa? Terbit matahari, tepatnya waktu duha lah kita katakan, waktu syuruk. Kemudian berakhirnya malam hari, sebelum datangnya besok subuh ya, seperti itu. Nah, begitupun juga berkaitan dengan 11, 12, 13. Nah, itu 3 lemparan tuh, bukan satu doang. Seperti tanggal 10 kan satu doang, Aqabah doang. Kalau tanggal 11, 12, dan tanggal 13 itu ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang kecil, yang sedang, yang besar. Kapan mulainya ibu-ibu? Ya, ketika tergelincir matahari pas waktu zuhur ya. Kalau kita mungkin habis zuhur, nggak apa-apa untuk cari aman ya. Nah, boleh nggak habis asar? Boleh. Waktunya panjang. Boleh nggak habis isya? Boleh banget. Tidak mengapa demikian. Kalau habis maghrib boleh aja. Cuma alangkah baiknya Bapak Ibu makan dulu deh. Karena waktunya makan tuh, makan malam kan habis maghrib. Kalau di Mina, ya kan? Seperti itu. Karena kalau habis isya nanti kita kembali dari pelemparan jamarat habis maghrib, takutnya nggak disediakan lagi makanan. Tapi ada, tetap ada. Naam, seperti itu. Apalagi kalau ikut travel Babur Rahmah, kan seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Promosi ya. Naam. Meskipun belum ada travelnya lagi. Naam. Ustadz, untuk doa buat jamaah haji perempuan apa kita ucapkan? Mabrurah atau makbulah ya. Semoga haji mabrurah ya. Semoga haji mabrur ya. Seperti itu boleh, enggak apa-apa. Kalau perempuan kita katakan, kalau kan sifatnya haji. Kalau haji kan mabrur. Kalau umrah mabrurah. Ya, muzakkar hajj. Al-hajj itu muzakkar kita katakan. Berarti apa kita katakan? Ya, karena muzakkar hajju al-mabrur. Ya. Tapi kalau misalnya umrah mabrurah atau makbulah. Kalau haji mabrur, makbul, kan seperti itu. Nah, itu sekedar untuk ini aja. Atau kalau pakai bahasa kita, semoga hajinya diterima, semoga ini sebagai sebab caranya Allah Jalla wa Ala menjatuhkan ridho kepada bapak dan ibu semua ya, jamaah haji yang tahun ini berangkat. Semoga sebab ibu dan bapak berhaji tahun ini, semoga Allah Jalla wa Ala masukkan bapak dan ibu ke dalam surga tanpa ada hisab. Amin, amin, kan seperti itu. Bahasa Indonesia juga boleh. Enggak mesti pakai bahasa yang apa kita katakan, bahasa yang seperti yang disebutkan ini. Jelas ya? Ketika haji mabrur insyaallah, mabrur ya. Mabrur kita katakan. Seperti itu. Enggak usah pakai insyaallah lah. Mabrur langsung. Karena kalau insyaallah itu kan nanti ada pembahasan akidah nih. Ya, ibu-ibu sudah bahas kayaknya itu. Ya, tidak boleh kita berdoa itu insyi'ta. Ya Allah kasih aku kekayaan ya Allah jika engkau berkehendak. Enggak boleh. Minta aja langsung. Seperti itu ya. Ya Allah berikan kekayaan yang banyak ya Allah. Dengan kekayaan yang banyak ini ya Allah, saya berjanji kepada engkau ya Allah untuk membangunkan masjid untuk Babur Rahmah ya Allah. Kan seperti itu. Nah, jangan insyi'ta. Enggak boleh. Jadi kalau kita mengatakan teman kita berangkat haji, mabrur, mabrur, diterima hajinya, dimudahkan segalanya. Ya, seperti itu. Kalau umrah, mabrurah, makbulah. Kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, kenapa nggak boleh pakai insya Allah? Kita katakan nggak boleh. Itu mengaitkan doa kita dengan apa? Dengan kata kehendak Allah. Kita minta kok. Nah, kalau minta itu jangan sampai seperti itu. Dilarang oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja.
Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Apakah benar ya akibat berkata kasar atau berkata yang buruk yang tidak bagus mengakibatkan dia tersebut disiksa di alam barzah, di alam kuburnya, dan bahkan bisa masuk ke dalam siksa api neraka? Benar. Hadis sahih. Pernah dengar nggak ceritanya ibu-ibu? Ada seorang perempuan yang kelihatannya itu solehah banget, qanitah banget. Dikatakan, diinfokan kepada Nabi SAW, ini perempuan ya Rasulullah suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Kalau suka tahajud qiyamul lail, berarti menunjukkan ya salat yang lain juga dia laksanakan. Karena salat yang paling berat buat untuk kita kerjakan ya salat malam. Kalau orang sudah salat malam, untuk salat yang lainnya mudah. Jangankan salat wajib, salat sunnah pun dia kerjakan, salat duha misalnya. Kemudian ini perempuan rajin puasa sunnah, bukan wajib lagi, puasa sunnah. Yang ketiga suka sedekah, bayangkan suka sedekah. Tapi satu ya Rasulullah kelemahan dia, wa pilisaniha salitatun lijariha. Tapi lisannya ketus banget dengan tetangga, jorok banget dengan tetangga, kasar banget dengan tetangga. Gimana keadaan itu perempuan? Kata Nabi kita Muhammad SAW, la khaira fiha. Itu perempuan gak ada baiknya. Hiya finnar. Itu perempuan apa? Masuk ke dalam siksa api neraka. Hati-hati. Itu yang mengakibatkan ya seseorang bisa jadi diadab di alam barzahnya, di alam kuburnya, bisa jadi akibat ucapan yang kasar, yang kotor, ya, yang keji tadi, dia dilempar ke dalam siksa api neraka. Waliyadzubillah. Naam. Kemudian Ustadz, bila kita sudah belajar sunnah dan kita sangat yakin dengan sunnah itu, namun masih sangat berat untuk mengamalkannya, kira-kira nasihat Ustadz apa? Banyak-banyak minta ampun. Itu yang pertama. Kenapa sampai nggak bisa melaksanakan? Yang kedua, berdoa agar Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita agar kita mudah untuk melaksanakan itu. Makanya ada zikir itu setelah salat wajib, yang dimana zikir ini pun juga kita baca sebelum salam, sebelum kita selesai sholat. Setelah tasyahud, salawat Nabi, kita baca dari hadis sahabat yang mulia, ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, yang dikatakan jangan engkau tinggalkan nih ucapan ini, omongan ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah petunjukmu dan hidayahmu ya Allah, agar aku ini selalu sanggup mengingatmu ya Allah, berzikir selalu kepada engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah petunjukmu dan hidayahmu ya Allah kepadaku, agar aku selalu sanggup untuk bersyukur akan nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya berikanlah petunjukmu kepadaku, agar aku selalu sanggup untuk beribadah kepadamu secara benar. Nah, artinya apa? Itu yang membuat kita apa? Bersemangat untuk beramal, untuk beribadah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau nggak sanggup juga, banyak istighfar. Kemudian minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita sanggup untuk melaksanakan amalan tersebut, ya, atau melakukan ibadah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Termasuk kita sudah mengaji. Ada satu dosa yang belum kita pernah, ada satu dosa yang sampai hari ini belum kita tinggalkan. Banyak-banyak istighfar juga. Dan meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, agar Allah Jalla wa'ala menolong kita, agar kita bisa meninggalkan itu dosa. Jelas ibu-ibu? Jelas bu? Nah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara bertobat yang benar ya Ustadz, agar dosa-dosa kita diampuni? Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita ingin dosa kita segera diampuni. Bagaimana caranya? Penuhi syaratnya. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Taubat itu karena Allah Jalla wa'ala, lillahi ta'ala, bukan karena dunia. Seperti misalnya saya tanya, Pak, ana dengar-dengar antum gak merokok lagi. Iya, udah taubat, Ustaz, taubat. Kenapa Pak? Iya Ustaz, terpapar cancer Ustaz.
Berarti apa? Kalau Bapak masih sehat nih, nggak ada penyakit cancer ini, ya, sepertinya Bapak masih merokok. Iya, Tat, iya. Berarti nggak ikhlas dong. Seperti itu. Saya tanya, Pak, tobat Pak dari negara khamar. Iya. Udah setruk, ngapain lagi? Berarti Bapak kalau sehat nih, kalau masih ada fulus, masih itu ya Pak? Kayaknya begitu Ustaz. Nah, berarti nggak ikhlas. Ibu-ibu, alhamdulillah, udah taubat Bu. Kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Iya Ustaz. Suami pemasukan mulai berkurang Ustaz. Income mulai kurang Ustaz. Jadi sebab itu ibu tidak kerok alis dan potong bulu mata lagi. Jadi sebab itu ibu tidak sulam bibir dan sulam alis lagi. Kira-kira begitu Ustaz. Berarti nggak ikhlas. Bukan begitu? Harus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Jelas Bapak Ibu? Yang kedua an-nadam, rasa penyesalan. Ibu-ibu ketika ngaca lihat, ya Allah, ini alis baik dulu, ada bulunya. Sekarang nggak ada bulunya, malah dikasih pensil. Allah. Nyesal, ya Allah, maafkan aku, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, sambil meneteskan air mata. Dia tersebut. Nah, subhanallah. Penyesalan, ada penyesalan. Yang ketiga al-azam. Tekad bulat untuk tidak melakukan itu lagi. Tekad bulat untuk tidak melakukan itu lagi. Subhanallah. Terutama ada 3 dosa tuh, berat banget minta ampun. Pertama apa? Judi. Yang kedua, negak khamar. Yang ketiga berzina. Ini berat. Apalagi judi. Judi itu dia mungkin gak ada fulus, stop judi. Ada fulus lagi, judi lagi. Ada orang yang kita dapatkan sampai tuanya begitu. Bahkan bulan lalu dia meninggal. Dengar dari cerita keluarganya masih begitu. Apalagi ada judi online nih. Nauzubillah banget tuh. Makanya mereka yang bisnisnya jadi online itu betul-betul terkutuk tuh, mal'un tuh orang. Ya, terkutuk betul tuh orang. Ya. Jualannya apa? Bisnisnya apa? Judi online. Mal'un tuh orang, terkutuk. Semoga dikutuk, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena subhanallah tidak hanya sekedar orang fakir, orang kaya pun bisa kena. Tadi duit banyak, gara-gara judi online itu hancur. Rumah tangga hancur. Anak ya, gak tahu entah kemana tuh anak. Na'udzubillah. Semoga dikutuk, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Orang yang buka judi online itu, ya, orang yang berbuka bisnis di online itu terkutuk, semoga dihancurkan seluruh bisnisnya itu. Ya, semoga dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala seluruh bisnisnya. Nah, terkutuk betul tuh orang. Nah, bahaya. Karena kita sebagai ustadz sering dapat laporan bercerai dengan suaminya. Kenapa? Gila judi online, gila judi online. Ya, sudah ditegur, sudah ini macam-macam. Kembali lagi seperti itu. Berat. Kalau masalah judi itu berat untuk bertaubat. Hanya pertolongan Allah Jalla wa'ala yang akan menolong dia. Subhanallah. Makanya ibu-ibu, kalau sekarang suami ini kelihatannya taubat dari judi online, tetap diawasi. Tetap diawasi. Karena itu penyakit susah untuk hilang. Susah. Bukan saya mengatakan, ulama. Ya, hadisnya nggak ada. Tapi berdasarkan penelitian ya, orang yang subhanallah judi online itu berat untuk taubatnya. Beda dengan minum khamar, beda dengan berzina. Minum khamar juga begitu, sama. Tapi masih bisa nahan. Tidak seperti judi itu. Termasuk juga apa kita katakan zina. Obatnya ya menikah sudah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, taubatan nasuha. Jangan taubat sambal kan? Hari ini buang-buang air, gak makan sambal. Besok sudah sembuh sehat walafiat, ya makan sambal lagi. Enggak begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Ustaz, terakhir. Salat qobliyah subuh boleh enggak dikerjakan sebelum azan? Ya belum, enggak boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang disebut dengan qobliyah itu sudah masuk waktu salat wajib. Masuknya waktu salat wajib itu ditandai dengan azan. Itulah disebutnya salat sunnah qobliyah.
Jadi qobliyah itu semuanya, semua qobliyah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Itu sudah masuk waktu sholat wajib. Berarti sudah azan, bukan sebelum azan. Kalau sebelum azan ibu misalnya nih, bangun jam 4. Belum azan subuh kan? Kemudian ibu pingin qobliyah subuh. Sah nggak qobliyah subuhnya? Tidak sah, belum apa? Belum masuk azan subuh, belum masuk waktu salat subuh. Jadi qobliyah itu, ibu-ibu, kita katakan itu ketika sudah masuk waktu salat. Ya, berarti ditandai dengan apa? Dengan adanya azan, dikumandangkan azan. Kalau jam 4 tadi, Bu, ya, jam 4 subuh itu masih boleh salat tahajud, qiyamul lail, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Nah, Taib, cukup ya. Subhanallah, hujan nih, enak banget kalau tidur ya. Subhanallah. Sebelum tidur itu ada sate kambing dulu apa sama sopnya. Mantap banget. Sayang nggak ada jualan di depan masjid ini ya. Seperti itu, Allah. Barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga bisa berjumpa dengan bulan suci Zulhijjah, terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.